Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Nah anak-anak, hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang penyakit pada organ peredaran darah manusia. Selain itu, ibu juga akan menjelaskan faktor-faktor penyebab penyakit tersebut dan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ peredaran darah mengalami gangguan, maka peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Berikut ini adalah beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung koroner. Penyebab jantung koroner yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak darah atau kolesterol dan zat kapur. Gejala jantung koroner yaitu sesak nafas, terasa sakit di bagian dada, dan cepat lelah. Yang kedua yaitu hipertensi atau darah tinggi. Darah tinggi disebabkan naiknya tekanan darah. Faktor penyebabnya yaitu terjadi karena sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak dan garam. Gejala dari hipertensi yaitu jantung berdebar-debar, badan lemah, dan pusing. Yang ketiga yaitu hipotensi atau darah rendah. Darah rendah disebabkan turunnya tekanan darah. Hipotensi terjadi karena kurangnya berolahraga dan kurang mengonsumsi makanan yang bergizi. Gejala dari hipotensi yaitu mudah lelah, kaki dan tangan terasa dingin, dan pusing. Yang keempat yaitu varises. Varises disebabkan adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain itu, juga disebabkan faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Gejala varises yaitu adanya benjolan pada kulit kaki berwarna keunguan, pegal-pegal, dan lelah di bagian tungkai kaki. Selanjutnya yaitu gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Sekarang ibu akan menjelaskan faktor keturunannya. Yang pertama yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gejala hemofilia adalah darah sukar membeku saat terjadi luka. Yang kedua yaitu thalassemia. Thalassemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Gejala thalassemia yaitu berat badan yang rendah, sesak nafas, mudah lelah, dan sakit kuning. Selanjutnya adalah faktor non-keturunan. Yang pertama adalah anemia atau kekurangan sel darah merah. Penyebabnya yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala dari anemia yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Pencegahan anemia yaitu mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Penyakit non-keturunan yang kedua yaitu leukemia atau kanker darah. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Gejala leukemia yaitu mudah lelah, kurang nafsu makan, dan timbul rasa nyeri pada tulang. Selanjutnya yaitu demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit dan keping darah. Materi kita selanjutnya yaitu
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua yaitu jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Yang ketiga yaitu faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua menderita hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Materi selanjutnya yaitu cara menjaga organ peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu melakukan pola hidup sehat. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi cukup dan seimbang. Yang keempat, tidur dan istirahat yang cukup. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, sering mengonsumsi air putih. Air putih sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung. Berdasarkan penelitian di Loma Linda Universitas Amerika Serikat, orang yang minum lebih dari 5 gelas air putih sehari memiliki resiko penyakit jantung yang lebih rendah. Maka dari itu anak-anak, jagalah kesehatan organ peredaran darah kita agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Jika ada yang belum paham, boleh menanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.